Halo sobat, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Dani Agustian Rahman, graduate trainee batch 5. Kali ini saya akan membagikan video e-learning seputar instrumentasi dan mikrokontrol pada mixing tank. Pada saat ini, industri atau manufaktur umumnya banyak perusahaan yang menggunakan mesin dengan sistem kontrol kendali otomatis. Kemudian, yang dimaksud kontrol kendali adalah suatu alat yang digunakan untuk mengendalikan suatu sistem atau proses berdasarkan 3 elemen utama, yaitu sensor, controller, dan aktuator. Berikut ini merupakan konsep sistem kendali, di mana variabel input set point berupa angka atau perintah yang sudah ditentukan untuk mengontrol suatu sistem. Komparator berfungsi sebagai pembanding. Nilai set point yang sudah ditetapkan ke dalam controller akan dibandingkan dengan hasil yang didapat dari sensor. Kemudian variabel diproses ke dalam controller. Fungsi dari controller untuk memerintahkan proses berdasarkan ketetapan set point yang sudah diatur. Apabila variabel yang diterima oleh sensor sudah sesuai dengan set point, maka controller akan mengirimkan sinyal kontrol untuk menjalankan aktuator, di mana aktuator sendiri merupakan sebuah peralatan mekanis yang digunakan untuk menggerakkan sebuah mekanisme atau sistem. Kemudian pada proses biasanya terdapat disturbance, di mana disturbance merupakan sebuah sinyal yang mempunyai kecenderungan mempengaruhi nilai keluaran sistem. Sensor bertujuan untuk mendeteksi adanya perubahan atau gangguan baik pada lingkungan, fisik, dan kimia, di mana variabel keluaran dari sensor akan diubah menjadi besaran listrik yang disebut dengan transducer. Transmitter berfungsi untuk mengirimkan besaran sinyal listrik kepada receiver. Kemudian sinyal yang diterima oleh receiver akan diproses ke dalam controller dengan menggunakan sistem pembanding atau komparator kembali. Kemudian proses akan terjadi looping dan mengulang seterusnya sampai controller dimatikan. Berikut ini merupakan sensor yang digunakan pada mixing tank, yaitu flow meter sensor dan ultrasonic sensor. Flow meter sensor merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur kecepatan aliran pada fluida. Sedangkan ultrasonic sensor merupakan suatu alat yang dapat memancarkan gelombang suara dengan kecepatan tertentu yang dapat digunakan untuk mengukur jarak pada objek yang berada di depannya. Di dalam flow meter terdapat 2 bagian utama, yaitu rotor magnet dan sensor Hall effect. Prinsip kerja dari flow meter yaitu ketika fluida mengalir melalui aliran, maka rotor magnet akan berputar dengan kecepatan tertentu sesuai tingkat aliran yang mengalir. Kemudian magnet yang terdapat pada rotor akan memberikan efek Hall pada sensor, sehingga akan menghasilkan sinyal pulsa berupa tegangan yang biasa disebut dengan PWM atau pulse width modulator. PWM sendiri merupakan teknik modulasi dengan mengubah lebar pulsa dengan nilai amplitudo dan frekuensi yang tetap. Kemudian sinyal tersebut ditransmisikan dan diolah menjadi data digital sehingga dapat dibaca oleh controller. Di dalam sensor ultrasonik terdapat 2 elemen utama, yaitu transmitter dan receiver. Prinsip kerjanya yaitu ketika gelombang suara yang dikirimkan oleh transmitter terdapat objek di depan sensor, maka gelombang suara tersebut akan dipantulkan kembali dan diterima oleh receiver, sehingga jarak sensor ke objek akan terdeteksi. Karena jarak dapat diketahui berdasarkan perkalian kecepatan gelombang suara dengan waktu pantulan pada objek. Berikut ini merupakan aktuator yang digunakan pada mixing tank, yaitu motor pump dan solenoid valve. Motor pump merupakan suatu alat yang dapat memutar rotor pada impeller yang bertujuan untuk mendorong fluida dari aliran masuk ke aliran keluar dengan kecepatan tertentu. Sedangkan solenoid valve merupakan suatu alat yang dapat menutup fluida pada aliran masuk dan aliran keluar dengan menggunakan coil untuk menggerakkan piston. Prinsip kerja motor pump yaitu ketika motor bergerak memutar poros pada impeller, maka air akan dikayuh dari sumber masuknya air yang menyebabkan air dari sumber akan terhisap, sehingga air akan terdorong kembali ke aliran keluar. Prinsip kerja solenoid valve yaitu ketika coil tersebut mendapatkan suplai tegangan, maka coil tersebut akan berubah menjadi medan magnet dan menggerakkan piston pada bagian dalamnya, sehingga piston yang bergerak dapat menutup dan membuka aliran fluida yang mengalir. Berikut ini merupakan controller yang digunakan pada mixing tank, yaitu PLC atau Programmable Logic Control. PLC merupakan sistem elektronik yang beroperasi secara digital yang didesain untuk pemakaian di lingkungan industri, di mana sistem ini menggunakan memori yang dapat diprogram secara internal untuk penyimpanan berupa instruksi-instruksi kontrol logika, urutan, waktuan, pencacahan, dan operasi aritmatik. Logik pada PLC menggunakan prinsip gerbang logika seperti AND, OR, dan NOT. PLC umumnya menggunakan modul digital input dan modul digital output. Sistem pemrograman PLC sendiri menggunakan pemrograman ladder diagram.
dengan konsep kontrol bilangan biner, yaitu 1 yang berarti on dan 0 yang berarti off. Pemrograman pada ladder diagram biasanya terdapat sistem closed loop dan open loop. Kemudian datasheet pada PLC menunjukkan bahwa PLC bekerja pada tegangan input sensor 0 sampai dengan 5 VDC dan output aktuator sebesar 0 sampai 24 VDC. Berikut merupakan perbedaan DCS dengan PLC, di mana DCS kepanjangan dari Distribute Control System. DCS merupakan suatu sistem yang bekerja untuk mengendalikan suatu controller yang mempunyai ruang lingkup yang luas, di mana sistem kontrolnya sendiri menggunakan PLC. Yang membedakan PLC dengan DCS yaitu pada ruang lingkup area kontrolernya, di mana PLC merupakan suatu alat yang dapat mengontrol satu mesin, sedangkan DCS merupakan suatu sistem yang mengontrol seluruh PLC. Berikut adalah ilustrasi Human Machine Interface atau HMI pada silo dan mixing tank, di mana pada pipa aliran pulp terdapat motor pump yang bertujuan untuk memompa pulp menuju tangki silo. Pada pipa aliran terdapat juga flow meter sensor yang bertujuan untuk mengetahui kecepatan aliran pulp yang melewatinya. Pada saat motor pump mendorong pulp masuk ke silo, di bagian silo dilengkapi dengan sensor ultrasonik, di mana kerja sensor tersebut yaitu dengan mentransmisikan gelombang suara pada kecepatan tertentu sampai gelombang suara dapat dipantulkan oleh objek pulp. Selanjutnya, gelombang suara tersebut akan dipantulkan dari arah pulp menuju sensor kembali dan diterima oleh receiver, sehingga jarak sensor dengan pulper dapat terdeteksi. Berdasarkan kecepatan pengiriman dan waktu yang dibutuhkan dalam mentransmisikan gelombang suara, jarak sensor yang terdeteksi akan diolah menjadi sinyal digital yang akan dikontrol oleh PLC dan dikirimkan ke aktuator berupa display indikator level. Sistem kontrol otomatis pada pump sendiri yaitu pada saat sensor ultrasonik mendeteksi bahwa jarak sudah semakin dekat dengan sensor, maka controller yang sebelumnya sudah diberikan set point batas maksimal akan memberikan signal digital kepada motor pump yang sebelumnya aktif bernilai 1 atau closed loop menjadi mati bernilai 0 atau open loop, sehingga motor pump akan berhenti secara otomatis. Kemudian controller juga akan memberikan signal pulsa digital kepada solenoid valve yang sebelumnya bernilai 1 closed loop menjadi open loop atau bernilai 0, sehingga solenoid valve tidak bekerja dan coil akan mendorong piston untuk membuka aliran airnya. Kemudian jika sensor ultrasonik mendeteksi bahwa jarak pulp yang berada di dalam silo masih di bawah indikator batas maksimal, maka sensor akan mengirimkan sinyal ke controller sehingga controller akan mengirimkan sinyal pulsa digital kepada motor pump yang sebelumnya mati dan bernilai 0 atau open loop menjadi aktif dan bernilai 1 atau closed loop. Keadaan tersebut akan terus looping dan berlanjut sampai controller berhenti. Baik, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan sampai jumpa.